kita balik lagi ke topik tentang Kapolri. Saran kita kayak apa? Dan saran itu Bang Farad ya. Apa iya bisa sampai ke ranah pribadi? Tadi kan beliau bilang kan WA ditertibkan. Bagaimana pendapat Bang Farad dari sisi hukum dan juga tanggapan dan sekaligus usul tentang bagaimana nih regulasi yang tumpang tindih di jajaran Polri? Ya, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya dan dilantiknya Pak Sigit Kita semua sebagai Kapolri. Semoga membawa perubahan buat Polri dan buat Indonesia. Dulu saya pikir Kapolri ini cukup seorang ustadz yang baik aja, jadi Kapolri masih bagus. Nggak perlu dia pangkat apa-apa dulu pikiran saya gitu. Ustadz ya, tapi kalau perlu nggak usah pendeta juga bisa. Yang penting jadi Kapolri yang punya moral, punya rasa takut terhadap dunia dan akhirat gitu. Iya. Jadi bukan hanya mengutamakan kekuasaan sehingga memanfaatkan kekuasaan yang dia miliki untuk tidak menegakkan kebenaran gitu. Jadi mempersulit yang harusnya mudah dipersulit gitu. Itu saya lihat. Iya. Harusnya ada polisi yang betul-betul peka, jangan sampai ketika orang ingin ditahan tiba-tiba salah tahan, tiba-tiba orang nelpon dianggap melobi, dianggap untuk melakukan rekayasa segala macam, sehingga nanti orangnya udah di penjara tiba-tiba dibebaskan atau memang tidak memenuhi unsur kejahatannya. Itu yang terjadi. Nah, dengan terpilihnya Pak Sigit ini, saya memang kenal baik dengan beliau dari beliau masih Kapolsek di Jakarta gitu ya. Orangnya memang nggak ada ambisi jadi Kapolri beliau, karena orangnya pendiam aja, dia memang tegas, nggak ada ambisi. Kita lihat dari tempat jabatan dia itu selama ini kan standar aja gitu. Cuman waktu beliau jadi Kapolres di Solo, saya bertemu dengan beliau, kemudian ada Pak Jokowi waktu itu. Kita buat video klip untuk timnas. Cuma itu ada Andi Malang yang, wah ini Kak sorry ya kalian belum jadi tokoh nasional ya, masih tokoh lokal gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak ambil gambar sih ya gitu. Siapa nyangka beliau jadi Kapolri dan Pak Jokowi jadi presiden. Nah, saya ketemu lagi 2013 di Kendari waktu saya calon Bupati Kolaka. Beliau di Krimum. Nah itu saya dengan beliau nongkrongnya di Hotel Sultan itu, dia jaga keamanan ya. Saya calon Bupati. Ngomong, Mas ini Jokowi jadi calon presiden nih. Ya kali aja nanti beberapa lama kemudian ya dipanggil untuk tes sebagai calon ajudan. Nah, kemudian memang dari awal sudah mengatakan dia presiden pasti mencari orang yang bukan hanya dekat dengan dia dengan masuk KKN, tapi presiden tahu mana yang cocok nih, karakter mana yang bisa mewakili beliau sehingga ada Jokowi di jiwa Kapolri itu. Jadi harapan kita mudah-mudahan Pak Jokowi dari semua Kapolri yang ada selama beliau, mungkin saya rasa ini yang paling punya hubungan batin langsung ke beliau karena pernah sama-sama di Solo ini Pak Sigit. Apa iya Pak Sigit bisa menjalankan apa yang diusulkan oleh teman-teman, apalagi yang tadi Bang Novel sampaikan, sampai masuk ke ranah pribadi, melihat WhatsApp itu, apa ada hukum yang seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat ya, Pak Kapolri ini dengan mengatakan tidak akan menilang itu udah kelihatan karakternya. Dulu pernah Pak Susno Duadi ya, waktu dia pindah dari Kapolda Jawa Barat itu hening. Itu saya baca di pikiran rakyat, kepergian beliau itu membuat masyarakat yang selama ini aman nyaman karena nggak ada tilang. Jadi proses tilang menilang yang menakutkan masyarakat itu sembunyi-sembunyi itu sehingga ada kecelakaan itu membuat orang nyaman. Jadi saya pikir isu tidak menghilangkan tilang itu udah bagus. Sedangkan tilang aja dia nggak mau usil gitu. Apalagi yang menyangkut undang-undang ITE nanti. Nah ini apalagi restoratif justice nanti. Jadi perkara-perkara kecil yang mangga mencuri itu nanti akan kalau bisa dimediasikan saja gitu, sehingga peran polisi ini tidak lagi tidak lagi seluruhnya ini hukum. Kalau memang bisa dimaafkan, dia punya diskresi, ya kan, bisa mengambil keputusan dan kebijakan. Udah stop itu stop. Nah, tapi yang kita lihat ini kayak pengalaman saya aja dengan Habib Rizik. Saya waktu kasus Ahmad Dhani, waktu itu yang memang saya mengomentari Ahmad Dhani misalnya bodoh. Tapi dilaporkan.
Padahal anaknya nabrak orang meninggal, gitu, 7 gitu. Jadi yang dihukum yang ngomong gitu. Padahal kan ada sanksi hukum norma adat itu. Iya, iya, iya. Jadi sanksi sosial itu ada. Ketika orang rese atau orang melakukan kejahatan, pasti ada komentar negatif, orang marah gitu. Jangan sampai misalnya Bang Noel marah, tiba-tiba ini ngelaporin. Tapi ini kan karena terjadi pro dulu antara kampret dan cebong gitu kan, kira-kira begitu. Cuman saya ingatkan juga kepada ini kita grupnya cebong kita ya. Kita juga jangan merasa dekat dengan Jokowi kita seenak-enak juga gitu. Ya, Bayangkan waktu bilang Jokowi surgawi, milih Jokowi surgawi, milih mereka neraka, ini kan Pak Ababe yang pergi protes ke saya. Ternyata beliau marah, saya tersangka loh. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika sudah masuk ke ranah hukum, nggak ada lagi kita di backing sama Pak Jokowi, nggak ada lagi itu. Jadi bagaimana caranya? Kita harus bukan hanya mempersoalkan bahwa undang-undang itu bisa menjerat masuk di segala aspek orang bisa masuk dibuka-buka nggak? Bagaimana kita bisa mencegah, menjaga agar jangan sampai ada peluang undang-undang itu masuk untuk menjerat kita. Nah kalau tadi kan dari Bang Nopel kan mengatakan polisi jangan terlalu kepo deh kalau perlu buka-buka ini gitu. Nah sekarang bagaimana celah kita untuk tidak memanfaatkan media sosial elektronik ini untuk dengan cara-cara yang mungkin bisa memancing permusuhan. Kalau menurut saya malah kontradiktif. Kontradiktifnya tadi kan Bang Novel bilang itu yang di WhatsApp itu ditertipin. Ya. Sementara Bang Farad bilang jangan sampai terlalu ke dalam seperti itu. Jadi artinya yang di WhatsApp itu nggak bisa ditertipin dong sama Pak Kapolri. Ya kan kemarin udah ada polisi media sosial. Karena polisi bisa heran juga ya. Maksudnya gimana? Polisi meriksa punya saya gitu kayak. Iya, kan Novel bilang tadi di antara WhatsApp grup itu banyak sekali cacian-cacian dan makian-makian. Iya. Beliau kan berharap bisa ditertibkan sampai di situ. Berarti kepo dong. Polisi. Iya. Emang ada ranah hukum yang mengatur seperti itu? Emang boleh melihat WhatsApp pribadi boleh? Ya kalau WhatsApp pribadi sih nggak ada masalah, kan yang jadi masalah ketika masuk di grup ada yang keberatan. Yang berat itu yang melapor. Yang melapor. Kalau nggak ada yang melapor sih nggak ada masalah. Nanti Cuma minta maaf lagi. Saya pernah, ya Nur Iwan Pilihan ini pernah menguji material pasal 27A itu Undang-Undang ITE. Nah, waktu itu memang saya Boy Ayu Asari. Nah, jadi saya menggambarkan gini nih. Kan kalau zaman dulu ada kata berbalas kata. Ya kalau misalnya kampret lu gitu. Tiba-tiba minta maaf ya, udah selesai hukumnya. Kalau sekarang hukum. Nah, ada pasal 310 di KUHP. Cuman masih kena ke pasal 27 ayat 3 123 gitu. Ancaman hukuman dulu 6 tahun tuh. Makanya karir politik bisa gagal orang, bisa ditahan. Sekarang nggak ditahan karena udah turun 4 tahun. Kecuali yang membuat rasa permusuhan kebencian masih yang 6 tahun masih bisa ditahan. 160 ya? Bukan yang undang-undang ITE-nya. Oh, undang-undangnya. Nah, jadi memang kalau saya lihat polisi saat ini memanfaatkan jadi diperbesar itu ya satuan cybernya itu. Jadi polisi sekarang kalau memang dia nggak seneng sama ini nangkap dalam waktu 6 jam bisa langsung tersangka ditangkap. Nggak boleh persepusa lagi, yang penting buktinya kuat gitu. Nah, tapi itu kan tebang pilih. Jangan sampai hanya yang menghina keluarga presiden dihantam. Tadi bagi orang-orang biasa yang melaporkan biasa aja dikesampingkan, bahkan sudah meriksa sampai beberapa kali pemeriksaan sampai sekarang kasusnya tidak naik-naik.